Oke. Saya agama Kristen. Oke, silakan kalau mau bertanya Dinda. Kita diskusi pakai data Dinda ya. Jadi pastinya Yesus itu mempunyai apa? Karena dia mengajarkan apa ya? Kasih kepada sesama manusia. Dan bahkan apa? Mendoakan musuh. Dan Yesus mendoakan musuh, ya. Kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Allah. Dan yang berikut dia mengajarkan juga tentang menghormati pemerintah. Makanya kan dia katakan kalau kita pemerintah misalnya kita harus pajak. Kemudian kasih kepada Allah, kita juga harus menghormati Allah. Ya. Kemudian ajaran-ajarannya itu adalah tentunya tentang moral, ya. Di dalam itu kan jangan kamu berzinah, ada itu, ya. Jangan apa mencuri, itu 10 perintah Allah, itu jelas itu. Kemudian kalau Anda bilang tidak ada larangan, berarti Anda salah. Bahkan Yesus mengatakan jangan berzinah, jangankan berzinah, memandang seorang wanita sudah mengingini untuk mengingini untuk melakukan zina, itu sudah berzinah, walaupun tidak secara langsung. Oke, saya mau tanya tentang Muhammad. Coba Anda mengutarakan seperti apa Muhammad? Ini seperti apa? Ini ajaran atau rupa? Ya, ajaran Muhammad. Ajaran, oke. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi buah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jika Anda ingin lebih mengetahui lebih detail, maka Anda mengkaji dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran, ya, pengajaran tentang spiritual, tentang sosok disembah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam Al-Quran, khusus di dalam surah Al-Ikhlas, bahwasanya Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya kita boleh membalas kezoliman yang diarahkan kepada kita dengan zolim yang serupa. Sementara ajaran yang disampaikan dalam Bible, ketika kita tidak boleh melawan, dalam Matius 5 nomor 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu bukanlah sebuah pengajaran, tetapi sebuah pembodohan. Kalian selaku iman Kristen, Yesus saja ketika dia memikul salib dan hendak disalibkan, dia digampar. Yesus marah. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Yesus saja nggak terima dipukul. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Dia tidak memberikan lagi gamparan berikutnya. Nah gampar lagi nah gampar lagi nah. Itu yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 hanya menye-menye saja dan merupakan sebuah pembodohan. Sekarang saya tanya sama Dinda pengikut jalan lurus. Yang mana Anda amalkan? Ya, ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW, atau ajaran dari Yesus itu sendiri? Jika datang orang ke rumahmu melakukan kejahatan dengan merompak rumahmu, dia memperkaus istrimu, apakah kau mau memberikan anak kandungmu? Oke. Saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, Yesus kan pernah mengajarkan apa yang pemerintah. Jadi kita harus menghormati pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya pemerkosaan, ya? Enggak, saya tanya tadi dijawab dulu. Bentar. Dijawab dulu. Itu dulu dijawab, baru nanti dinarasikan ke yang lain. Ketika datang perompak ke rumah Anda, memperkaus istri Anda, apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? Kenapa Anda memotong? Tidak, saya tidak memotong. Saya tidak lupa dengan pertanyaan saya. Anda tanggapi dulu pertanyaan saya, baru Anda bernarasi ke yang lain gitu loh. Saya akan tanggapi. Kan kalau orang memperkosa anak saya, kan ada pemerintah, makanya Yesus mengajarkan hormat kepada pemerintah. Oke. Ini pemerintah belum tahu loh Dinda, ini perompak yang masuk rumah Anda. Ini perompak yang masuk rumah Anda, belum tahu, polisi belum tahu, siapapun belum tahu loh. Ya, itu asumsi Anda. Itu jawaban saya, tapi jangan bantah. Nanti sebentar Anda bantah. Nah, jangan dulu, kondisinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kondisi yang saya sampaikan ini tidak seperti yang Anda pikirkan.
Fokus Yang saya sampaikan, simak dulu, jalan lurus, simak dulu, abang Anda jalan lurus, dengar dulu, dengar. Ketika di tengah malam, datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaus istri Anda. Kejahatan yang dilakukan, dia merompak Anda, memperkaus istri Anda. Apakah Anda boleh memberikan anak perempuan Anda ketika dia meminta? Jangan potong saya. Ya, silakan jawab. Jadi tetap ada pemerintah yang mengatur. Makanya kita harus menghormati pemerintah. Yang kedua, Anda Ini tunggu dulu, ini pemerintah belum tahu. Kejadian ini terjadi di tengah malam, di malam hari. Tidak ada yang tahu, perompak datang ke rumah Anda. itu kan Apa yang Anda lakukan? Ya, memangnya itu sudah terjadi. Itu kan cuma jika. Jadi itu belum terjadi. Inilah analogi untuk mempresentasikan apa pendapat Anda terhadap apa yang tertulis dalam kitab Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah jawab. Yang kedua, Anda bilang apa yang dilakukan oleh Muhammad Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? sesuai dengan Al-Quran. Mana perintah Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Mana cium batu hitam bisa mendapat dihapus? Loh, kok lari? Aduh. Topiknya Dinda. Perintah cium batu hitam bisa hapus dosa. Iya, nanti saya jawab. Tapi analogi saya ini tadi, Dinda, tolong kamu jawab. Dapat Di pahala. tengah malam, perompak datang ke rumah Anda, gitu loh. Dia merampas harta Anda, memperkaus istri Anda. Lalu si penjahat ini meminta anak gadis Anda. Pemerintah belum ada yang tahu, tetangga pun nggak ada yang tahu, gitu loh. Yang tahu hanya kalian dalam satu rumah. Apa yang Anda lakukan? Kamu mengikuti Muhammad melakukan apa yang dilakukan di tertulis dalam Al-Quran. Aduh. Ini jawabannya ya. Inilah yang harusnya kau lakukan, gini loh. Inilah yang harusnya kau lakukan ketika kamu mengikuti Bible ini tertulis dalam Matius 5:42. Matius 5:42. Nih, Ternyata tidak tertulis ada. dalam Matius 5:42. Tidak Tadi saya ada katakan, ketika datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaus istri Anda, lalu meminta anak perempuan Anda, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda mengikut Bible, maka harus Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan jangan menolong orang yang meminjam daripadamu. Tidak ada perintah. Berilah Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Tak boleh kau menolaknya. Jadi ketika ada perompak datang ke rumahmu, dia minta anak gadismu, harus kau berikan. Dan jika kamu tidak memberikan, kamu melakukan perlawanan dan berupaya melindungi istri dan anak-anakmu, maka ajaran yang kau amalkan itu ajarannya Islam. Tidak mengikuti apa yang Yang kedua, yang boleh Anda lakukan adalah berdoa. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jadi kalau kamu merasa teraniaya, istrimu teraniaya, anak-anakmu teraniaya, kau nggak boleh melawan. Kau harus mengasihi musuhmu dan kau berdoa ketika istri dan anakmu dianiaya. Muhammad tidak mau bilang. Ternyata tidak ada. Kamu tidak bisa buktikan mana perintah bunuh ada aturan di Bible itu untuk lapor pemerintah dan lapor polisi, nggak ada. Mana juga perintah Doa yang ada. Ada. Berarti Muhammad mengajarkan syirik. Berarti Muhammad mengajarkan Jika syirik. diminta Kok kamu ikut? berutang itunya. Berarti Kalau larinya kamu kepada pengajaran Islam, Bible nggak bisa dijawab, Pak. mengajarkan oleh Muhammad yang tidak sesuai dengan Pak, mengikut jalan lurus. Yang ditanyakan tadi tentang ayat Bible tadi Anda nggak bisa jawab, Anda bawa Al-Quran gitu maksudnya. Mana Jadi perintah nggak ada sunat? jawabannya di dalam Ada Kristen. perintah sunat tapi kamu sunat. Yang ditanyakan tadi tentang Lalu Bible, Muhammad Pak. sunat. Di Bible itu diperintahkan begitu. Anda nggak bisa menjawab masalah yang ditawarkan oleh Paru. Kalau di Al-Quran tadi, nanti kalau Anda sudah menjawab, akan Tidak. dijelaskan, Pak. Nggak Ada masalah. tidak.
Ada tidak perintah Semua sunat? dalam Islam ada penjelasannya. Tapi masalahnya Tidak Bible Anda ada tadi perintah dipertanyakan sunat Farouk, dalam kasus sunat. tadi nggak bisa Anda jawab, Pak. Muhammad juga tidak ada Dalam sunat, Kristen. tidak ada dalil dalam Al-Quranmu. Bible tadi perintahnya begitu, Pak. Mana? Jadi kamu ikuti apa? Diam tidak ya. Sekarang aku jawab pertanyaanmu ya. Kamu Nih, sekarang aku jawab pertanyaanmu. dan tidak Silakan, ada apa pertanyaanmu? dalil. Silakan. Silakan. Kau udah main track, silakan aku jawab pertanyaanmu. Silakan. Agama tapi tidak ada apa pedomannya. Ya apa pertanyaanmu Dinda? Silakan. Aduh, udah tua dia, marah-marah di sana. Tidak disunat. Bagaimana Muhammad tidak disunat? Ya, Kamu sunat. pertanyaanmu apa? Ikut-ikutan beragama tapi ikut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Muhammad mengikuti Al-Quran atau tidak? Ya, terus? Mana perintah cium batu hitam bisa hapus dosa? Terus? Mana cium batu hitam bisa hapus dosa di Al-Quran? Quran surah berapa ayat berapa? Mencium batu hajar aswad menghapus dosa, perintah bersunat di mana? Terus apa lagi? Ya apa lagi? Apa lagi? Tadi apa lagi kamu bilang? Bunuh Apalagi? cicak dapat pahala. Bunuh cicak Hah? dapat pahala. Bunuh cicak dapat Apa? pahala. Oh, bunuh cicak Bunuh dapat cicak pahala. Itu. Oke, Bang Farouk jawab Dindanya. Abangnya Quran jawab surah- Dindanya. Boleh di-mute Quran Dinda? surah berapa? Quran Oke, surah saya berapa? jawab Dindanya, boleh ya? Di-mute Quran dulu surah Dindanya. Di-mute Dinda. Oke, Siap. mute Dinda ya. Dengar. Nah, inilah bukti teman-teman Kristen ini nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Dia berupaya memahami Islam sebagaimana dia memahami imannya yang amburadul. Karena apa? Dengar. Dia meminta segala sesuatu harus tertulis eksplisit di dalam Al-Quran. Karena apa dia meminta gitu? Wajar. Karena tidak ada nabinya Kristen. Kristen juga punya nabi. Tuhannya dulu dalam iman mereka, Tuhannya langsung yang turun ke dunia menyampaikan pengajaran. Udah gitu pun diingkari. Ini kebijakan data kepadamu Dinda. Kami mematuhi Nabi Muhammad SAW dan Nabi memberikan pengajaran dan ilmu kepada kami itu punya legalitas. Legalitas yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dulu ya, banyak data aku beri kepadamu Dinda. Nah, di sini tertulisnya ya ayyuhalladzii amanu ya ati Allah wa ati Rasul, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul ini? Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika kami mematuhi dia. Sementara di dalam Bible tidak ada ayat mengatakan, Yesus mengatakan, wahai Kristen, patuhilah aku, patuhilah Paulus. Nggak ada. Patuhilah aku, patuhilah Yohanes, Markus, Lukas, dan patuhi juga lah Paulus. Tidak ada. Dipatuhi, tapi kalian patuh sama dia, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena kalian lebih condong kepada hawa nafsu kalian. Sementara ketika kami patuh kepada Rasul, itu diperintahkan oleh Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Siapa Rasul ini tadi? Kita buka di dalam surah Al-Fat ayat 29. Kita baca pengajaran ini. Ya. Nih. Quran surah Al-Fat ayat 29. Nih. Ini original teksnya. Muhammadur Rasulullah. Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika dia mengklaim dirinya Rasul. Ada legalitasnya dalam Al-Quran yang tertulis dalam surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Sementara Paulus ketika mengklaim dirinya Rasul, itu klaim sepihak. Tidak ada Yesus mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bapak juga tidak mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengklaim dirinya utusan. Dan dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengklaim menerima firman. Sebab segala firman yang telah sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah ketika Paulus menjadi rasul, dia nyampaikan firman apa lagi? Sementara semua firman telah disampaikan oleh Yesus. Ketika dia
ketika Nabi ini legalitas atas dirinya dulu semua ya, saya kasih data Dinda ya. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, ada datanya dalam surah Al-Adzab ayat 45. Di sini jelas dia dipanggil dengan panggilan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Artinya, ya, wahai Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus, ya, yang dalam bentuk cahaya yang tertulis dalam KPR 9, tidak ada Yesus mengatakan, ya Rasul Paulus, nggak ada. Ujuk-ujuk Paulus dari Rasul. Ini yang data terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran, tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini. Sudah, bro. Ini datanya nih, bentar Dinda. Nih. Al-Jum'ah ayat 2 ya. Nih. Oke, sudah. Boleh saya tanggapi? Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka, ya, sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta memberikan pengajaran kepada mereka kitab Al-Quran dan Sunnah. Oke, sudah. Boleh saya tanggapi? Nabi Muhammad SAW, sedikit lagi Dinda. Nih, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas yang begitu komplit dari Allah ketika menyampaikan pengajaran. Apa pengajarannya Nabi? Kalau kau membunuh cicak, kau dapat pahala. Karena apa? Cicak itu hama. Kotoran dari cicak itu bisa masuk ke dalam makanan. Ketika kita makan, kita akan kena penyakit karena kotoran cicak tadi. Beda sama kalian ya, mungkin cicak kalian pelihara di rumah kalian. Oke, sudah. Anehnya, ketika Nabi mengajarkan bunuh cicak dapat pahala kau tak terima, kenapa kau menerima pengajaran bunuh Tuhan dapat hapusan dosa? Kenapa kau percaya? Oke, cukup. Boleh. Cicak dapat pahala kau tolak. Bunuh Tuhan dosa ditebus kau percaya. Oke. Lebih pilih mana, bunuh cicak atau bunuh Tuhan? Pasti. Oke, sudah. Sekarang tunggu dulu Dinda. Sekarang saya tanya, ketika Lukas mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus harus benci kepada bapak, mama, istri, anak, keluarga dan diri sendiri. Di mana legalitas dari bapak yang membenarkan pernyataan Lukas yang tertulis dalam Lukas 14 nomor 6? Silakan. Oke, saya mau tanggapi ya. Jadi Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad terdapat di dalam Al-Quran. Bunuh cicak dapat pahala itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian Anda juga bilang bunuh cicak karena cicak itu kotorannya itu kotor. Itu bukan latar belakang kenapa kamu harus bunuh cicak. Itu bukan latar belakangnya karena apa? Cicak itu dianggap meniup api untuk membakar Ibrahim. Itu juga nggak masuk akal. Masa cicak akan meniup kemudian akan membakar Ibrahim? Itu konyol itu. Itu dongeng itu. Itu dongeng. Jadi itu alasannya mengapa kamu bunuh cicak. Kenapa cicak di zaman Ibrahim kamu jadikan tumbal pada zaman cicak ini? Apakah zaman Ibrahim itu sama dengan cicak hari ini? Itulah Muslim. Saya tidak ada ngomong gitu. Jangan dipotong. Waktu kamu ngomong, aku tidak potong. Waktu kamu ngomong, aku tidak potong. Kamu jangan mengatakan sesuatu. Waktu kamu ngomong, saya tidak potong. Kenapa takut ya? Saya tidak ada mengkorelasikan antara kenapa takut Muslim? Kenapa takut Muslim? Jadi intinya cicak itu dibunuh bukan karena kotor tapi apa? Karena cicak membantu Ibrahim meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Itu dongeng. Itu dongeng di masa lalu. Nggak mungkin cicak meniup api kemudian Ibrahim terbakar. Dongeng itu bro. Itu ketahuan ajaran Muslim dongeng. Saya nggak ada ngomong kayak gitu tadi. Itu dongeng bro. Adakah cicak meniup api? Adakah cicak bisa meniup api kemudian membakar Ibrahim? Itu dongeng. Itu dongeng abad ke-7 ya. Itu dongeng abad ke-7 bro. Yang kedua. Dengar dulu Dinda. Kau diskusi udah tua itu yang dewasa lah diskusinya. Aku kan udah bilang. Kenapa kamu takut? Ini waktu saya.
Waktumu pun kalau kau sudah mulai ngantuk, tak akan Berarti kasih kamu makan. takut berdebat dengan Terserah saya. Dengar dulu. Kamu Saya udah katakan, tadi berdebat dengan saya. ketika menyampaikan pengajaran, dia sudah dapat legalitas dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Mana dalilnya bro di pengajaran. Al-Quran bunuh cicak dapat pahala? Gak Itu ada bahagian tuh, dari gak ajaran ada. Nabi. Itu ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mana di dalam Al-Quranmu? Yaitu Al-Sunnah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 gitu loh. Kutukan Allah dengan Tidak sesuatu itu itu yang dikatakan di dalam dosa. ajaran dari Nabi Muhammad SAW ini begini-begini gitu loh. Sekarang saya tanya, silakan kamu tanggapi. Sebutkan legalitas. Kenapa aku di mute? Kenapa aku di mute? Kenapa Karena waktu gini, saya bicara kooperatif. Udah nggak kooperatif kayak gini diskusinya. Aku bicara, Udah, kamu. Sekarang kau tanggapi. Sebutkan legalitas apa yang dimiliki Lukas ketika menyampaikan pengajaran bahwasanya kalau ikut Yesus harus benci kepada orang tua, istri dan anak-anak, bahkan kita sendiri. Silakan. Kamu bunuh cicak bukan karena kotor. Kamu bunuh cicak ada masalahnya di zaman dahulu. Ya karena apa? Cicak membantu meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Tapi itu apa itu? Itu dongeng. Itu dongeng bro. Ajaran dongeng. Kenapa ajaran dongeng abad ke-7 dibawa-bawa sampai sekarang? Apa salahnya cicak sekarang? Kamu cukup kena cicak 1 kali pukul 100 pahala. Bayangkan kalau Anda punya 1000 cicak. Tuk, tuk, tuk. Oh berapa banyak pahala yang tetapi itu syirik bro. Itu ajaran Muhammad syirik karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah bunuh cicak dapat pahala, sekali tepuk 100 pahala. Itu apa? Itu syirik. Tetapi Oke, sekarang saya tanya, bagaimana dengan membunuh Tuhan? Tapi kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Nah, saya tanya, kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Saya tanya, kenapa? Bagaimana dengan membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa? Jawab dulu saya. Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Kenapa kamu mengikuti ajaran syirik? Siapa mengikuti ajaran syirik? Menyekutukan itu hanya Tuhan yang bisa menghapus Dia dosa. sudah Hanya dapat Tuhan yang legitimasi bisa dari memberikan Allah. pahala. Kenapa cicak berikan pahala? Ini dia rekam ya. Saya tanya, Dia hanya bilang, Tuhan yang Nabi bisa SAW memberikan pahala. Kenapa cicak bisa memberikan pahala? Bukankah itu sudah menyamakan? Bukankah itu sudah menyamakan awalnya dengan cicak? Bukankah itu sudah Nabi menyamakan Muhammad awalnya dengan cicak? SAW menyampaikan ajaran syirik. Oke, sekarang saya tanya ke kamu, Dinda, dengar. Ya, dimit aja dulu ya moderator. Bukankah Berikan dalilnya kenapa kau percaya dengan membunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Silakan. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Kenapa cicak dapat memberikan pahala? Saya tanya kamu. Mana? Berarti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Tidak ada legalitasnya dalam Tuhanmu sama surah dengan cicak, betul? Sudah ada legalitasnya, Dinda. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Berarti Sekarang saya cicak tanya, sama dengan Tuhanmu. legalitas apa yang dimiliki? Berarti Tuhanmu Legalitas sama dengan apa cicak? yang dimiliki Paulus ketika dia mengatakan Jawab saya. untuk Berarti ikut Yesus Tuhanmu sama dengan harus cicak, benci betul? kepada orang tuanya. Silakan. Legalitas apa? Sama dengan cicak, betul? Legalitas apa? Terus Berarti saya Tuhanmu tanya sama dengan kepada cicak, kamu, betul? sebutkan legalitasnya, ya. Iman Kristen yang mengatakan bunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Mana legalitasnya? Nanti Tuhanmu sama dengan cicak, betul? Karena Tuhan Bunuh memberikan Tuhan pahala. dapat penebusan Juga dosa. bunuh. Mana legalitasnya? Berarti kamu menyamakan Tuhan dengan cicak? Hei, Amalannya Ya, Pak, terus pahalanya bukan sekarang cicaknya Pak. terjadi. Amalan Ya, perbuatannya Pak. Setuju? Tidak ada di situ bilang amalan. Di situ tidak Amalan berbicara tentang perbuatannya amalan. Pak. Kalau membunuh Tuhan Pak, amalannya gimana Pak di Kristen? udah biar Bang Bojo, dia udah emosi Bang Bojo. Ujung-ujungnya menghujat dia udah. Tapi kita udah rekam ya teman-teman ya. Jadi saya udah kasih datanya tadi. Pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu dapat legalitasnya. Kan ada dalil tadi. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Gitu. Kami bunuh cicak dapat pahala, kalian komplain. Kalian bunuh Tuhan dapat penebusan dosa, kalian percaya gitu loh. Ya tarik kok tadi teman-teman, yang menghujat. Oke, nah ini yang lain moderator. Aku mau lingkup. Ya, yang dituduhkan tadi tentang membunuh cicak ataupun menyembah batu ataupun amalan itu bukan batunya, cicaknya atau
apa duri yang di jalan yang kau singkirkan itu bukan amalan perbuatannya yang membantu menolong manfaat bagi orang lain, bagi dirimu dan bagi lingkunganmu. Itu yang benar dosa. Jadi fitnah itu terlihat dengan jelas kalau memaham baca sama belajar menjadi fitnah. Beda dengan yang ada dalam Bible, dicontohkan membunuh anak Tuhan, itu dosa. Oke, Hotma, selamat sore. Hotma. Pasien selanjutnya. Aku ngantuk. Ngantuk guys. Aduh. Ria, selamat sore. Ria. 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 Oh, di mute Ria. Ria. Ria kok di mute. Ria. Onde mande. Ria. Ria. Oh Ria. 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 Udah turun dia, udah turun. Ria udah kabur. Rusmawati. Rusmawati. Rusma. Belum dulu ya? Udah. Rusmawati. Dipanggil aku kan? Enggak dipanggil bang. Ya dipanggil lah. Jadi aku manggil siapa? Kau minta naik, dinaikin. Gimana kau ini bang? Ketawa dia kan? Ah, ketawa lagi kau. Ah, selamat sore Risma. Kristen Islam. Kristen. Woi, Kristen rupanya. Ini tema kita Yesus. Tanda Yesus ada akhlak tanda tanya. Nah, jadi ini saya punya pertanyaan. Apakah kenapa dia diturunkan? Turun apa kabur dia? Kabur dia ya? Ayo. Enak kita kayak di pantai. Kenapa? Jangan ada yang bilang bising ya, suara kipas ya. Kabur. Mau kabur dia. Ini yang di YouTube ini gimana ini kok? Hai yang di YouTube, apa kabar kalian? Ada Assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Malaf dulu kan mantan Kristen ya. Ya, waalaikumsalam. Mbak Malaf dulu pernah mendengar nggak tanggal berapa Yesus lahir? Abang Kristen atau Islam? Saya Islam ya? alhamdulillah saya Islam, tapi saya pengen tahu Kak, tanggal berapa Yesus lahir? 25 Desember. 25 Desember. Iya. Iya Mbak Manul. Itu ada di Bible tuh 25 Desember tuh. Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau nggak ada di Bible, dapat dari mana tanggal 25 Desember itu Yesus lahir tuh? Dari Pak Pendeta. Ini saudara imanku yang barusan naik ya. Kalian itu menguji kemualaman saya atau kepingin tahu, saya tidak tahu. Tapi kalau dari cara Anda ngomong, Anda itu seakan-akan gue ini hebat loh gitu loh. Ntar ya aku on cam dulu ya. Saya nggak suka caranya. Aku
Aku pakai ini dulu. Mau kena yang mau dicuci nggak jadi cuci. Enggak, dia naik langsung begitu ya. Seharusnya kan naik dulu bagus-bagus. Jangan Bang, assalamualaikum warahmatullahi gitu kayak gini. Saya kasih tahu ya. Iya, tadi pertanyaannya. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda memang saudara imanku, tolong lain kali jangan begitu. Dari cara bicara Anda seakan-akan Anda menghebatkan diri Anda. Wah, kamu tahu dari mana? Lalu kenal dari ini, kenapa kamu Tuhan? Kamu bla bla bla. Ya, ini buat yang tadi ya, bukan buat berlaku yang lain ya. Ini buat yang tadi, yang lain tidak berlaku. Saya katain sama Anda ya, buat tadi barusan naik. Lebih hebat Oten dibandingkan Anda. Kalau Anda ngaku lahir Islam. Kenapa saya katakan lebih hebat Oten? Ya, Oten yang sudah mualaf ya. Oten yang sudah mualaf. Lebih hebat saya daripada Anda. Dari cara bicara Anda itu loh. Andaikan Allah menguji Anda menjadi orang kafir, belum tentu Anda menjadi seorang Islam. Belum tentu. Kenapa ujian itu diberikan kepada saya, diberikan kepada Bang Paro? Karena Allah tahu kami mampu menjalankannya. Setiap ujian itu diberikan untuk orang yang mampu. Jadi tolong cara bicara Anda barusan ya. Ya. Allah menguji kami. Ya, gaya ngomongnya itu loh macam iya sekali, macam iya kali. Astagfirullahaladzim. Capek on cam aku kan. Bang Puan, Masya Allah Bang Puan. Sukron Abang Daku yang ada di YouTube. Bang Puan, sukron Abang Dah. Masya Allah. Gak cair drug. Diberkatilah kau Bang Puan. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu Bang Puan. Udah 3 aja ya Bang pemberkatannya. Kalau mau lebih, ini lagi. Lain lagi. Bentar lu Emang lu udah dateng ya? Pancasilia dari mana Pancasilia? Muslim Kristen Pancasilia. Roni. Pancasilia ini mic-nya udah terbuka. Pancasilia udah di atas. Pancasilia Muslim Kristen. Japsim apa nih? Simamora. Japsim Simamora. Muslim Kristen Japsim. Muslim apa Kristen bang Japsim? Ini abang apa? Halo, Oh halo. selamat sore. Sorry. Kristen apa? Protestan Katolik Japsim. Musik yang ada musik. Hai, onde mande. Pas saya ke mic kali, mic-nya geser nggak bisa. Tidak bisa tanya turun, bukan nggak bisa tanya, nggak bisa diskusi, ngapain di atas diskusi lah. Kalau kau diskusi pertanyaanmu dijawab sampai kau paham, itu diskusi ya, jangan khotbah. 371 Marudin mau tanya, langsung kopi semua bang, tanya itu bang. 371 oh nggak tahu ya, 371 udah siuman belum? Tulisan apa gimana? Cair dong, diberkatilah kau Bang Joel. 371 selamat sore. 371 noise loh. 371